Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu anak-anak. Tentunya kalian sudah bangun, sudah mandi, dan sudah sarapan ya. Oke, eh, untuk kelas 7 kita tatap muka di perdana ya. Di tatap muka perdana untuk menyampaikan materi. Perkenalan dulu ya anak-anak ya. Mungkin kalian sudah mengenal nama saya, tetapi belum pernah ketemu ya anak-anak ya. Nah, kali ini kita berkesempatan, alhamdulillah bisa ketemu. Jadi, saya Ibu Sumiati mengampu kelas 7 D, E, F, G. Nah, jadi termasuk kelas kalian. Ya. Pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah kita diberi nikmat sehat anak-anak ya. Untuk itu kita bisa memanfaatkan empat eh, empat sumber kekuatan kita ya. Yang pertama kita paksakan dulu anak-anak ya. Di pagi ini kita belajar ya. Kalau tidak dipaksakan maka kita tentunya malas-malas saja di rumah ya kan. Nah yang kedua apa? Yang kedua kita biasakan. Nah setiap pagi anak-anak semuanya harus sudah standby untuk menerima pelajaran dari Bapak Ibu Guru. Ya. Setelah terbiasa, maka kita akan merasakan betapa nikmatnya kita sudah bisa membiasakan hal-hal yang baik. Di antaranya kita belajar. Ini merupakan kebiasaan yang sangat baik. Ya kan anak-anak? Karena apa? Kita belajar itu hukumnya wajib ya. Dari mulai lahir ya sampai ke liang lahat. Mulai lahir kita nangis saja belajar loh anak-anak. Ya. Oke anak-anak, di pagi hari ini kita belajar IPS ya, ilmu pengetahuan sosial. Untuk kelas 7 ada 4 mapel, masih ingat ya yang harus kita pelajari, yaitu eh, sejarah ya. Sejarah itu wajib kita pelajari karena dengan sejarah maka kita akan bisa belajar meniti kehidupan yang lebih baik lagi. Yang kedua yaitu geografi ya. Kemudian ada sosiologi ya. Sosiologi dan apalagi satunya anak-anak geografi. Oke, pagi hari ini kita belajar tentang sumber daya alam di Indonesia. Anak-anakku, kalian semuanya tentunya masih ingat ya. Kalian di SD ya, kemarin itu kalian juga sudah belajar tentang sumber daya alam. Apa itu anak-anak sumber daya alam itu? Ayo, saya tunggu ini. Sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang bisa ya dimanfaatkan oleh kita semuanya. Umat Tuhan, umat Allah yaitu sebagai umat yang bisa menikmati sumber daya alam karena semuanya adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Apa itu sumber daya alam? Masih ingat tadi yang sudah Ibu jelaskan? Segala sesuatu yang ada di muka bumi dan itu diciptakan oleh Allah dan bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh umat manusia. Nah, nanti ya di akhir pelajaran ini tentunya ada tugas loh anak-anak ya. Makanya untuk itu kalian harus memperhatikan dengan baik ya. Jenis-jenis sumber daya alam anak-anak. Ya, tentunya jenisnya sangat banyak ya, luar biasa yang ada di muka bumi ini. Ya. Apa saja jenisnya? Ada sumber daya alam mineral, sumber daya alam minyak bumi, ada sumber daya alam apalagi anak-anak? Sumber daya alam manusia, ya. Dan sumber daya alam yang lainnya yang sangat luar biasa banyaknya. Nah, untuk itu anak-anak, kita harus pandai-pandai memanfaatkan sumber daya alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana
cara memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, ya, diantaranya apa? Yaitu dengan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Apa itu artinya? Tidak boleh boros. Artinya apa? Satu contoh, sumber daya alam yang tersedia diantaranya minyak bumi yang sekarang menjadi bahan bakar yang sangat langka. Karena apa? Karena sumber daya alam itu kita nikmati selalu, kita ambil terus, tetapi apa? Tanpa kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya sumber daya alam itu lambat laun akan menjadi habis seperti itu. Oke anak-anak, masih ingat tidak? Tadi apa yang Ibu terangkan? Apa itu sumber daya alam? Dah lupa toh? Segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan dalam kehidupan dan kepentingan manusia. Contohnya apa? Tadi masih ingat? Ada minyak bumi, ada gas alam, ada batu bara, dan yang lainnya. Jenis-jenisnya apa saja? Ada sumber daya alam hayati, ada sumber daya alam yang non-hayati, dan ada juga sumber daya alam yang terbaharukan. Ya. Pemanfaatan sumber daya alam tadi, contohnya apa anak-anak? Satu contoh yaitu untuk pertanian. Untuk apa lagi? Untuk peternakan, untuk pertambangan, dan yang lainnya yang bisa anak-anak amati di lingkungan sekitar kalian. Ada sumber daya alam yang di daerah pedesaan itu masih sangat banyak anak-anak. Apa itu? Yaitu hutan. Ya, apa itu? Kawasan yang ditumbuhi dengan lebat, pepohonan dan tumbuhan lainnya. Ya. Apa itu? Sumber daya alam tadi anak-anak masih ingat? Nah, kalau masih ingat, anak-anak ada tugas yang Ibu berikan ya pada tatap muka di pagi ini. Tidak banyak ya, cukup 4 saja pertanyaan yang Ibu ajukan. Tentunya dengan materi yang sudah Ibu terangkan tadi anak-anak ya. Apa itu yang pertama? Anak-anak bisa menulis. Ayo diambil dulu pulpen sama bukunya. Kemudian tulislah dengan lengkap ya. Yang pertama, apakah definisi sumber daya alam itu? Yang tadi kan sudah Ibu terangkan ya. Yang kedua, apa saja manfaat sumber daya alam? Manfaat sumber daya alam. Yang ketiga, sebutkan macam-macam sumber daya alam. Ya, sebutkan macam-macam sumber daya alam. Serta anak-anak bisa mengamati ya, sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Apakah ada ya? Kalau ada silakan ditulis ya di dalam buku tugasmu. Oke anak-anak, 4 pertanyaan ini bisa kalian tulis, bisa kalian jawab pada buku tugasmu. Kemudian setelah dikerjakan, silakan untuk diupload ya ke dalam Google Classroom kalian masing-masing. Ya, waktunya 1 hari full 24 jam. Ya, Ibu tunggu. Kemudian kalau hari itu juga sudah bisa dikerjakan semua, maka bisa langsung Ibu nilai. Ya, jadi untuk penilaian yang kedua pada materi yang sudah Ibu berikan. Demikian anak-anak, materi yang Ibu sampaikan. Ya, tolong dipelajari lagi di buku materi kalian halaman 1 sampai halaman 9 ya. Kalau kalian membuka buku materi di buku diktatnya untuk IPS, kemudian apa? Kemudian untuk tatap muka berikutnya, silahkan anak-anak pelajari halaman berikutnya. Ya. Dibaca
saja kalau misalnya anak-anak males untuk belajar yang gekeng ya, cukup dibaca saja. Nah, dengan membaca itu merupakan pembiasaan yang sangat baik ya. Tidak terasa tetapi anak-anak sudah secara tidak langsung belajar. Mungkin ini dulu anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di tatap muka berikutnya. Ya, salam sehat, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.